Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kami di sini dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Informasi Keuangan yang mana akan memaparkan video presentasi, dan untuk lebih lanjutnya silahkan ditonton sampai selesai. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa, NIM terakhir 78. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah bagian dari sistem informasi manajemen yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan perusahaan. Secara umum, sistem informasi keuangan memiliki sistem pemasukan yang terdiri dari subsistem data processing didukung oleh internal audit subsistem yang menyediakan data dan informasi internal. Untuk sebuah perusahaan besar biasanya memiliki staf internal auditor yang bertanggung jawab terhadap perawatan integritas sistem keuangan perusahaan. Sistem informasi manajemen keuangan yang selanjutnya disebut sebagai SIMQ adalah serangkaian manual maupun aplikasinya yang mengintegrasikan semua proses pengelolaan keuangan stalker, mulai dari perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, penerbitan SM, dan penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, mengenai konsep aktivitas bisnis. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang lain atau kelompok, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Informasi yang diberikan disajikan dalam bentuk laporan khusus, laporan periodik, hasil dari simulasi, matematika, saran dan sistem pakar, dan komunikasi elektronik. Sistem informasi keuangan disebut juga dengan sistem informasi finansial, yaitu sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok, baik dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, mengenai keuangan perusahaan dan menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Aktivitas-aktivitas pada sebagian subsistem informasi diterjemahkan dalam bentuk uang dan hal tersebut diterima pada sistem informasi finansial. Subsistem informasi finansial menyediakan data finansial untuk menyusun laporan-laporan intern dan ekstern, yaitu antara lain harga, daftar laba atau rugi, daftar tentang asal-usul dan pengeluaran dana-dana, kalkulasi, kemudian dan seterusnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara yang akan diperoleh dalam sistem informasi finansial. Yang pertama, cara dengan apa yang telah diperoleh alat-alat finansial, misalnya melalui pinjaman-pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, melalui penerimaan piutang, melalui emisi saham. Yang kedua, cara dengan apa alat-alat finansial digunakan untuk melaksanakan pembelian-pembelian, untuk membayar upah dan gaji, untuk pajak, untuk keperluan pembayaran laba, dan lain-lain. Cara yang ketiga, cara dengan apa kebutuhan modal pada masa yang akan datang, yang akan dibiayai dengan memperhatikan syarat-syarat sehubungan dengan struktur finansial. Terus di sini saya akan menjelaskan aktivitas bisnis. Yang pertama itu aktivitas perencanaan. Sebuah perusahaan untuk mengimplementasikan sasaran dan tujuan perusahaan yang terdapat dalam rencana bisnis yang mendeskripsikan maksud dari perusahaan, strategi dan tips untuk aktivitasnya. Yang kedua, aktivitas pendanaan. Pendanaan dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan rencana bisnisnya. Pendanaan dibutuhkan untuk membeli bahan baku untuk produksi, membayar gaji pegawai, mengakuisisi perusahaan dan teknologi komplementer, dan untuk penelitian dan pengembangan. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan melanjutkan penjelasan dari pemateri yang sebelumnya. Oke.
Tadi sudah jelaskan bahwasannya ada beberapa hal dalam aktivitas bisnis. Tadi sudah jelaskan terkait aktivitas pendanaan dan juga perencanaan. Terkait dengan aktivitas pendanaan juga di sini perusahaan akan memperoleh tambahan pendanaan atau tambahan dana dari kreditur. Sedangkan kreditur ini dibagi menjadi dua. Ada kreditur utang, yaitu orang yang secara langsung menjamkan uang kepada perusahaan. Kemudian juga ada kreditur operasi, yaitu orang yang menjamkan uang kepada perusahaan sebagai bagian dari operasinya. Oke, lanjut yang ke aktivitas berikutnya. Di sini juga ada aktivitas investasi, yang dimana mengacu pada perolehan dan pemeliharaan investasi dengan tujuan menjual produk dengan menyediakan jasa dan tujuan untuk menginvestasikan kelebihan kas yang telah didapatkan. Kemudian aktivitas operasi. Aktivitas operasi ini mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis atau rencana yang sudah ada dalam melakukan bisnisnya. Kemudian juga terdapat dalam aktivitas pendanaan, yang dimana perusahaan ini memperoleh tambahan dana atau modal. Kemudian ada aktivitas investasi, yang dimana menyediakan jasa dan juga bertujuan untuk menginvestasikan kelebihan kas yang telah didapatkan agar nantinya berkembang secara signifikan. Akan tetapi dalam menginvestasikan kita juga perlu melakukan analisa juga. Kemudian kita dalam aktivitas bisnis ini juga ada subsistem input dan juga output, yang masing-masing terdapat 3 ya. Yang pertama ini subsistem input, ada sistem informasi akuntansi, kemudian ada sistem audit internal dan juga intelijen keuangan. Kemudian dalam outputnya ini ada subsistem peramalan, kemudian manajemen dana, dan juga subsistem pengendalian. Oke, kita lanjut ke model sistem informasi, yang dimana model sistem informasi keuangan yaitu untuk menjelaskan subsistem CBIS yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan yang terdapat di dalam perusahaan tersebut. Kemudian informasinya ini diberikan atau disajikan dalam bentuk laporan bisa dalam laporan periodik, laporan khusus, hasil dari simulasi matematika, kemudian komunikasi elektronik, dan juga saran dari pakar yang sudah ahli dalam bidang tersebut. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Farizal akan melanjutkan dan menerangkan terkait fokus sistem informasi keuangan, di mana terdapat 3 hal pokok, yakni yang pertama mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang, yang mana untuk meneliti setiap kebutuhan suatu perusahaan dan mengenai kebutuhan uangnya untuk keperluan masa yang akan datang. Yang kedua di sini membantu perolehan dana, di mana di sini untuk memfokuskan bagaimana agar dapat memperoleh dana guna untuk memenuhi kebutuhan uang seperti itu. Yang ketiga di sini mengontrol penggunaannya, mengendalikan setiap keluarnya uang dalam perusahaan sehingga memperkecil kemungkinan atau meminimalisir pengeluaran dari suatu perusahaan. Dan untuk keterangannya di sini untuk tahapan-tahapan menuju fokus sistem informasi keuangan, di sini antara lain ada fokus awal pada data elektronik, data processing, yang mana hal ini didukung dengan munculnya punset card dan Kediven bookkeeping machines dan perusahaan lainnya
yang mana mengabaikan kebutuhan informasi para manajer aplikasi yang digunakan, yakni SIA atau Sistem Informasi Akuntansi seperti itu. Nah, yang kedua ya, ada fokus baru pada informasi atau manajemen informasi sistem. Nah, di sini dalam hal ini menggunakan alat penghitung pada suatu penghitung seperti halnya kalkulator dan alat elektronik yang lainnya seperti itu. Dan yang ketiga, fokus revisi pada pengambilan keputusan atau decision support system, yang mana sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan serta diambil keputusannya oleh manajer. Yang keempat, yakni fokus sekarang pada komunikasi atau office automation. Untuk yang office automation ini dalam hal ini adalah untuk memudahkan komunikasi dan meningkatkan produktivitas di antara para manajer dan pekerja di kantor melalui penggunaan alat-alat elektronik seperti melalui email ataupun voicemail dan juga elektronik, calendaring, fax email dan lain-lain. Yang kelima, ya ini ada fokus potensial pada konsultasi atau disebut juga artificial intelligence. Ini dasar AI adalah komputer dapat diprogram untuk melaksanakan sebagian benaran logis yang sama seperti manusia. Sistem pakar adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai seorang spesialis dalam suatu bidang. Itu untuk ada 5 untuk tahapan-tahapannya menuju sistem informasi keuangan. Dan dilanjutkan terkait teknik sistem informasi keuangan. Nah, untuk tekniknya sendiri ada 3, yakni yang pertama teknik analistik, yang mana teknik ini menggunakan formula matematis yang secara langsung dapat menurunkan solusi optimal atau memprediksi hasil sebuah perusahaan tertentu seperti itu. Yang kedua ada teknik algoritma, yang mana untuk digunakan algoritma dalam meningkatkan efisiensi sebuah proses pencarian alternatif. Yang ketiga ada teknik pendekatan pencarian buta atau yang disebut juga blind search. Jadi teknik pencarian itu mengacu pada pendekatan pencarian yang berubah-ubah dan tidak ada panduannya. Terdapat 2 tipe pencarian, yang mana antara lain yakni enumerasi lengkap dan enumerasi tidak lengkap. Untuk enumerasi lengkap ini seluruh alternatif dipertimbangkan sampai solusi tersebut optimal didapatkan. Untuk yang enumerasi tidak lengkap, pencarian parsial yang hanya sebagian alternatif saja dapat dipertimbangkan sampai solusi tersebut cukup baik didapatkan. Tidak optimal tapi cukup baik didapatkan untuk yang enumerasi tidak lengkap ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله.